Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket servisan dari wilayah Purwokerto. Nah ini dia kamera legend ini teman-teman nih. Ini adalah kamera Canon MET seri Novacam 1 ya teman-teman. Dimana kamera ini sudah tidak dipergunakan sekitar 35 tahun. Nah ini jadi tadinya ini kameranya setelah kita cek ini mati total. Jadi untuk maju tidak bisa, mundurnya juga tidak bisa, dan flashnya juga tidak bisa. Nah namun kita akan coba memperbaiki ya teman-teman untuk kamera Canon MET seri Novacam 1 ini. Nah untuk teman-teman Nusantara, nah sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh nih, nah untuk perbaikan seri Canon MET Novacam 1 ini, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menegangkan, lebih menginspirasi untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman Nusantara, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar terus ikuti update-update terbaru dari kita. Oke teman-teman Nusantara, jangan kemana-mana supaya nggak gagal paham, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah tadi kita sudah melihat ini ada satu kejanggalan dari switch untuk lampu flashnya. Itu ada tanda-tanda bekas meletus atau meledak dia punya transistornya. Nah ini biasanya di zaman dahulunya, jadi ini pemakaiannya sudah sepertinya lampu flashnya ini lupa dimatiin teman-teman. Jadi setrumnya sudah penuh dan itu tidak dipakai untuk memotret sehingga menimbulkan arus balik. Nah untuk seri kamera point shot ini banyak kejadian itu mengalami arus balik. Jadi lampu flashnya sudah siap atau sudah ready untuk difoto, ini tidak dipakai untuk foto, didiamkan saja. Dalam waktu yang beberapa lama dia akan menimbulkan arus balik, dan itu terjadi letusan yang nggak terlalu kenceng. Nah itu langsung kameranya mati teman-teman, seperti yang satu ini. Nah nanti kita akan coba ganti. Nah untuk seri ini ya teman-teman, ini ada beberapa diode, transistor, sikring. Nah ini yang akan diganti. Nah ini kebetulan kita masih punya banyak spare partnya untuk penggantian kerusakan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dulu banyak sekali servisan-servisan yang diterima kamera ini. Nah jadi ini kita copotin dulu 4 transistor. Ini untuk lampu flash dan juga untuk motornya teman-teman. Nah ini jadi di sini nih yang berperan itu yang ini. Nah ini untuk langkah pertamanya di sini. Tapi biasanya ini kalau sudah diganti dengan yang baru, ini udah langsung bisa hidup lagi teman-teman. Nah oke teman-teman, ini kita akan copot-copotin dulu dia punya transistor, diode, dan sikringnya. Nanti kita akan ganti yang baru. Nah kebetulan kita masih punya stok banyak ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi untuk kamera ini, nah setelah kita cek, ternyata ini sudah rusak dari 35 tahun yang lalu teman-teman. Nah sudah rusak di 35 tahun yang lalu.
Nah, lantas ini kamera disimpan saja. Nah, setelah kamera ini ditemukan kembali, ingin dipergunakan, ini kamera sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Nah, kenapa nggak bisa diapa-apain lagi? Karena emang udah awalnya dulunya itu emang udah rusak, jadi disimpan dan tidak diperbaiki. Nah, sekarang baru mau digunakan, baru cari tempat untuk perbaikannya di mana. Nah, ini sekarang kita lagi menangani kamera yang ingin dipergunakan ini teman-teman. Dan ini kameranya dikirim dari wilayah Purwokerto. Nah, ini dia. Ini adalah transistor yang nanti kita akan pasangnya teman-teman ya. Itu transistornya baru. Nah, jadi kalau baru itu udah pasti yakin lah, nggak usah dites-tes lagi karena itu tidak mati. Kalau tidak dipakai tidak mati teman-teman. Oke, ini nanti kita akan pasang dulu satu persatu dari keempat transistor ini. Oke teman-teman Nusantara. Nah, jadi teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai kamera dengan seri yang sama seperti ini, lampu flashnya mati atau juga tidak bisa jalan atau mati total lah, seperti itu, ingin dibantu untuk perbaikannya, boleh nanti teman-teman masuk ke kolom komentar ya, untuk perbaikan kamera Novacam 1 atau kamera ini point shoot yang lainnya. Nanti kita akan coba bantu untuk memperbaikinya agar bisa dipakai kembali teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk kamera seri ini itu di zamannya itu ya, ini sangat viral banget nih teman-teman nih. Jadi banyak banget orang pakai kamera ini. Ini adalah kamera yang menurut saya pertama kalinya viral ini di zaman itu. Jadi banyak banget orang pakai kamera ini. Jadi kalau misalkan di tempat kita di era tahun 90-an itu ya, kamera ini tuh terjual dengan harga 34.000 teman-teman. Ini kameranya saja. Nah, tapi kalau misalkan di luar dari lokasi kita itu terjual dengan harga 150.000. Itu sudah bisa mendapatkan satu buah roll, satu roll film Fuji, dan juga satu pasang baterai alkalin. Nah, jadi udah sepaket nih teman-teman. Jadi udah ada baterainya, sudah ada filmnya, jadi teman-teman tinggal pakai saja. Nah, ini cukup banyak banget peminatnya teman-teman. Nah, karena apa? Karena ini ada alat, salah satu alat untuk mendapatkan momen di saat kita ingin jalan-jalan. Jadi ini adalah kamera yang cukup murah pada zaman itu dengan harga 34.000 teman-teman. Kamera ini di tempat kita ya, di lokasi kita itu banyak sekali agen-agen, dan ini hanya 34.000 di zaman itu, di sekitar tahun 95. Nah, kamera ini cukup viral banget ini. Jadi hampir semua yang suka jalan-jalan, traveling mempunyai kamera yang seri Novacam ini. Dan akhirnya keluar banyak seri Novacam ini keluar dengan berbagai model. Nah, tapi rank harganya di 34.000 sampai di 50.000 di lokasi kita. Tapi untuk di luar lokasi kita itu harganya 150.000 sampai di 250.000 itu sudah bisa mendapatkan satu roll film Fuji dan juga sudah dapatkan satu pasang baterai alkalin. Jadi udah siap pakai teman-teman. Nah, jadi banyak banget yang pakai kamera ini. Nah, jadi sekali dapat servisan untuk kamera ini ya juga banyak banget teman-teman. Satu hari itu kita bisa menangani sampai 20 piece, 30 piece untuk kamera seri-seri Novacam ini. Nah, seperti itu teman-teman ceritanya tentang kamera seri Novacam ini yang di zamannya itu cepat viral banget. Banyak orang pengen jalan-jalan itu karena nggak ada media lagi teman-teman, nggak ada media yang murah bisa untuk mendapatkan momen.
Nah kalau sekarang kan ada handphone nih, ya ada Android bisa foto-foto. Dulu itu di zaman itu nggak ada Android, nggak ada apa namanya handphone itu nggak ada. Nah jadi benar-benar tuh pakai telepon rumah, pakai telepon kabel kan, itu juga nggak ada kameranya teman-teman. Ya kan nggak mungkin apa namanya telepon rumah tuh dibawa-bawa kabelnya kan nggak mungkin untuk jalan-jalan. Nah jadi ini kamera yang pertama murah meriah dan hasilnya cukup bagus ya ini. Nah tapi untuk kalangan-kalangan yang menengah itu ada Fuji juga booming pada saat itu di seri-seri MDL 5, MDL 9, MDL 8. Itu udah booming itu teman-teman tuh. DL 80, Kidet itu udah booming dan itu harganya cukup mahal. Dan perbandingan dengan harga dari kamera Novacam 1 ini, untuk kamera Fuji itu bisa mendapatkan satu buah kamera Fuji dan 3 atau 4 untuk kamera Novacam ini. Nah itu perbandingannya teman-teman. Nah jadi Fuji itu dapat 1, sedangkan Novacam itu dapat 4 kamera. Nah jadi ini cukup menggiurkan nih harganya pada zaman itu teman-teman. Dengan range Rp34.000 saja sudah bisa mendapatkan satu buah kamera Novacam. Nah kalau dikalkulasi sekarang ya sekitar berapa ya? Nah karena zaman itu juga sudah cukup besar, harga 34.000 teman-teman gitu. Oke teman-teman, ini adalah transistor sikring dan diode yang rusak untuk kamera si Canon Mat seri Novacam 1 ini. Nah sekarang sudah kita ganti. Nah ini kita rakit lagi ya teman-teman ya. Kita rakit dan nanti kita akan coba untuk tes nih teman-teman nih. Jadi tes untuk motor dan juga tes untuk lampu flashnya. Mudah-mudahan ini sudah diganti langsung talk chair. Oke teman-teman, ini ada satu sedikit pengetahuan yang kita berikan untuk teman-teman Nusantara. Jadi untuk kamera seri-seri point shoot ini ya, sebaiknya teman-teman jangan buka-buka atau jangan dibedah seperti ini, karena setiap kamera point shoot itu yang ada lampu flashnya, lampu flash langsung sudah ada, itu mengandung strum yang cukup tinggi teman-teman. Nah jadi kalau misalkan nanti teman-teman bongkar-bongkar dan terkena strumnya, itu cukup membahayakan untuk teman-teman sendiri, karena strumnya ini yang terdapat di lampu flash dengan kamera yang kecil ini teman-teman ya. Ini kekuatannya itu di 180 megafarad 330 voltase teman-teman. Itu yang diolah dari batu baterai melalui motherboardnya. Nah ini motherboardnya tidak pakai IC ya, jadi masih pakai sikring, diode, transistor, spool. Nah ini menghasilkan tenaga itu sampai 330 voltase dengan kekuatan 180 megafarad. Nah itu kalau teman-teman kena tangannya, taruhlah telunjuknya nih kena nih teman-teman nih, itu kayak daging sate teman-teman. Nah jadi bukannya kita untuk nakut-nakutin teman-teman nih, wah jangan sampai ngebongkar, enggak. Kalau teman-teman pengen coba-coba ya silakan saja. Tapi saya wanti-wanti sebelumnya ya, kalau misalkan sampai terkena itu tangannya, jarinya tuh itu kayak daging sate, karena kekuatan listrik yang dihasilkan dari batu baterai di kamera ini itu 180 megafarad 330 voltase. Nah jadi untuk teman-teman Nusantara sebaiknya diberikan saja ke tenaga ahlinya untuk diperbaiki. Nah karena tenaga ahlinya itu bisa menetralisirkan strum yang ada di dalam kamera ini teman-teman. Nah itu dia. Oke ini sudah rapi, lensanya juga sudah dipasang.
Body-bodinya juga sudah rangkum semua. Nah, nanti kita akan tes fusi daripada si kamera Canon Mat seri Nova Cam 1 ini, teman-teman. Nah, oke. Ini kita sudah masukin baterai dan kita sudah tes. Wah, cantik banget teman-teman tuh. Ini lampu merahnya nyala, nih berarti sudah ready nih teman-teman. Nah, ini motornya juga sudah oke, narik, dan ini shutternya juga sudah buka ya, dan itu sudah bisa menghasilkan gambar. Dan untuk lampu flash ini kita akan coba tunggu di 1 atau 2 menit, karena ini baru diaktifkan lagi teman-teman. Jadi baru dibangkitkan lagi dari tidur panjangnya. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah tunggu sampai beberapa menit dipanasin. Nah, ini kayaknya sudah siap nih teman-teman nih. Nah, kita tunggu sebentar ya. Oh, itu sudah nyala teman-teman. Nah, ini nanti makin lama makin cepat nih strumnya nih. Nah, itu kekuatannya 330 voltase 180 megafarad. Nah, jadi cukup membahayakan. Oke teman-teman Nusantara, kalau ingin dibantu untuk perbaikannya, teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Kita ada workshopnya di area Jakarta Pusat. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan areanya Jakarta Pusat, Jabodetabek, bisa langsung mampir ke lokasi. Di luar Jabodetabek bisa kirim-kirim. Nanti alamatnya kita akan berikan di kolom komentar. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat menambah inspirasi dan pengetahuan baru di seputar dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan assalam.